Haleluya, Shalom Elohim, salam cinta kasih daripada Bapa Yahweh, Sohamasa Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dalam kuasa Roh Kudus, mengurapi kita semua, mengurapi kita anak-anaknya, tidak kira dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk mencari wajah Tuhan, rindu untuk mendengar suara-suara kesaksian daripada anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang dikasihi dalam Tuhan, saya hanyalah sebagai seorang ibu, saya bukan siapa-siapa, dan saya memang sangat tidak layak dan selalu sahaja saya melakukan pelanggaran yang tidak saya sadari. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati selalu mengatakan kepada Bapa di surga, ampunilah hambamu yang buta, tuli dan telanjang ini ya Bapa. Hamba sangat lemah, kuatkanlah hambamu ini, dan jika Bapa masih mau untuk hamba bersaksi lagi, maka engkaulah yang mengambil alih, Bapalah yang mengambil alih segala tutur kataku, bahkan hamba yang lemah ini yang tidak tahu apa-apa. Hamba tidak mau tampil untuk bersaksi dengan suka-sukanya saya, tetapi sekiranya ada message yang daripada Tuhan, hanya itu yang ingin saya sampaikan, bukan yang daripada diri saya sendiri. Nah, maka itu Tuhan mulai lagi memberikan saya mimpi-mimpi setiap pagi, boleh dikatakan setiap hari ada saja mimpi yang Tuhan berikan kepada saya dan message firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan saya katakan juga kepada Bapa di surga, ya Bapa, saya sangat lemah, saya mau berpuasa, tetapi saya selalu saja teringat-ingat akan minuman kopi hangat, kopi panas yang menjadi kegemaran saya. Maka itu saya katakan kepada Tuhan, saya mahu supaya keinginan-keinginan saya terhadap makan minum saya itu disingkirkan, selera makan saya itu diatasi. Maka dengan itu dalam 1-2 hari Tuhan sudah menjawab, mengabulkan doa saya apabila saya melihat makanan dan minuman saya tidak ada selera untuk makan minum, dan di sanalah Tuhan memberikan saya message mimpi-mimpi yang daripada Dia. Nah, pada minggu ini Tuhan memberikan saya satu mimpi yang tidak boleh saya lupakan, di mana saya bermimpi rumah dimasuki oleh pencuri. Di dalam mimpi itu saya berada bersama dengan keluarga, sementara keluarga semuanya masih tidur, saya sedang tidak tidur dalam keadaan terjaga. Ada dalam 3-4 orang pencuri di luar coba untuk memasuki rumah itu, dan saya di dalam rumah berteriak-teriak kepadanya, pencuri jangan masuk ke dalam rumah. Dan mereka keluar, tetapi setelah saya keluar, ada salah seorang daripada pencuri itu coba untuk masuk semula ke dalam rumah. Saya berteriak dengan lebih lantang, lebih keras lagi untuk kedua kalinya untuk mengusir keluar pencuri itu. Lalu saya terbangun, saya terjaga daripada tidur, saya melihat jam, sudah jam 5 AM, 5 pagi. Lalu saya duduk di sofa, di tempat duduk cushion rumah, dan saya renungkan mimpi itu, apakah maksud mimpi ini. Dan di sana Tuhan mengingatkan saya tentang Wahyu 3 ayat yang ketiga, di mana Wahyu ini mengatakan seperti ini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dan Matius 24 ayat 43 hingga 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, pada minggu yang lalu, di mana anak buah saya yang tubuhnya dipakai oleh malaikat Riana, dia menghubungi saya mengatakan dia bermimpi datang ke rumah kami dan dia melihat kami sedang tertidur, dan ketika dia berada dalam rumah itu juga, dia tidur di rumah itu di
dalam rumah tiba-tiba masuk beberapa orang pencuri. Dan di sana malaikat Riana mengusir pencuri itu daripada masuk ke dalam rumah itu, dan pencuri itu mau mengambil kunci kereta dan mau mencuri kereta, mencuri sesuatu di dalam rumah itu. Tetapi ketika itu saya terbangun daripada tidur dan saya segera mengambil kunci kereta itu. Dan ketika itu juga malaikat Riana memberitahu bahwa suami saya bangun dan menaikkan pujian, sehingga para pencuri itu sepertinya terhipnotis, dan malaikat Riana katakan kepada para pencuri itu, bertobatlah, jangan mencuri lagi. Dan pada minggu ini saya juga mengalami mimpi yang sama, yaitu rumah dimasuki pencuri, dan inilah firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya, di mana Tuhan itu datang seperti pencuri pada saat yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita pada hari-hari ini supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa di tahap yang tinggi. Mungkin kita merasa kita sudah cukup berjaga-jaga, tetapi Tuhan tidak mau kita lalai sedikit pun, di mana saya juga berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, tubuh saya lemah, letih, saya mau tidur, tetapi roh saya berjaga-jaga. Sekiranya ada message, ada pesan daripadamu Tuhan, berbicaralah kepada saya ketika saya sedang tidur. Dan pada minggu ini, daripada minggu lalu, banyak message yang Tuhan berikan kepada saya, juga firman Tuhan ketika saat saya sedang duduk di kedai untuk minum segelas kopi. Ketika saat saya menghabiskan minuman itu, ketika masih hangat, di sanalah firman Tuhan masuk. Dia katakan, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Nah, Tuhan pada hari-hari ini mengingatkan kita harus berapi-api, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mencari wajah Tuhan. Bukan angat-angat ayam, bukannya abu-abu, tetapi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan saya ayat firman Tuhan ini, di mana Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan kita melihat pada hari ini sudah ramai anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang terbunuh akibat daripada tanda binatang itu. Dan sudah ramai yang mengalami tubuh bait sucinya dibinasakan, mulai mengalami sakit-sakitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan si jahat juga mencuri damai sejahtera yang ada di hati kita. Dan kesehatan kita yang baik mulai dirosakkan. Bahkan sebentar lagi di hadapan kita, dia mahu meniadakan hak asasi manusia sejagat. Dan semua aspek kehidupan harus tunduk di bawah kekuasaannya dia. Nah, berhati-hatilah kita, berwaspadalah di tahap yang tinggi. Jangan kita mau disesatkan lagi. Jangan kita mau menerima penawar-penawar itu lagi yang akan disodorkan oleh mereka. Semua itu adalah jebakan kepada kita semua. Ujian iman yang terbesar akan berlaku ke atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bukan mahu menakut-nakutkan melalui kesaksian ini, tetapi Tuhan mengatakan, aku mahu anak-anakku bersiap sedia. Aku mahu anak-anakku bersiap sedia. Bacalah firman-Ku dengan sungguh-sungguh. Bacalah firman-Ku pagi, petang, siang, malam, agar kita anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Marilah kita mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Kita mencari wajahnya selalu. Itu yang Tuhan rindu-rindukan. Dan ketika kita mencari-cari Dia, berseru-seru kepadanya, di situ Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Dia akan berbicara kepada kita. Selama Tuhan berkenan ditemui, selama Tuhan berkenan dicari, marilah kita lakukan bahagian kita seperti mana dalam firman Tuhan Yesaya 55 ayat 6. Karena akan tiba waktunya, Roh Kudusnya akan diangkat daripada muka bumi ini. Dan pada waktu itu yang tinggal hanyalah iman. Hanyalah iman. Dan kita harus membayar iman kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu mati martir. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, kita bangkitkan iman kita, bangkitkan hidup rohani kita, agar kita tetap dalam posisi berjaga-jaga dan berdoa di dalam menanti kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.